Namo Buddhaya, sahabat sedama semuanya. Perkenalkan, saya Seri dari Medan. Saya akan membahas sharing dhamma tentang berbakti pada orang tua. Tentunya di masa pandemi ini semua orang mengalami kesulitan. Kita tahu bahwa budi orang tua itu sangat besar. Orang tua telah membesarkan kita, menyediakan makanan, pakaian, obat-obatan, tempat tinggal, menyekolahkan kita, dan mengenalkan dunia ini kepada kita. Lalu bagaimana caranya agar kita dapat membalas budi orang tua tersebut? Apakah dengan memberikan seluruh harta benda kita? Apakah dengan memberikan pelayanan dan penghormatan kepada orang tua itu sudah dapat membalas seluruh jasa budi orang tua kita? Itu memang menunjukkan rasa bakti kita, tapi belum dapat membalas seluruh jasa budi orang tua kepada kita. Di dalam Anguttara Nikaya, jilid kedua, bab keempat, syair kedua, sudah dijelaskan bahwa walaupun kita menggendong orang tua kita di bahu kiri, bahu kanan sepanjang 100 tahun dan mengangkat orang tua kita sebagai raja ataupun ratu di dunia ini dan memberikan pelayanan dan penghormatan merawat orang tua kita sepanjang umur hidup kita, itu belum dapat membalas semua budi orang tua kepada kita. Lalu bagaimana caranya agar kita dapat membalas semua jasa budi orang tua kepada kita? Di dalam Anguttara Nikaya dijelaskan ada 4 cara untuk membalas budi orang tua kita, sehingga kita dapat melakukan rasa bakti yang sempurna. Apakah 4 cara tersebut? Yang pertama adalah dengan memiliki sada atau keyakinan. Keyakinan terhadap apa? Keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dengan memiliki keyakinan ini, kita dapat membantu orang tua kita agar melaksanakan Pancasila Buddhis. Karena yang kedua adalah sila ataupun moralitas. Sebagai umat berumah tangga, kita perlu melaksanakan Pancasila Buddhis, yaitu tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong atau berucap kasar, tidak memakan atau minuman zat yang dapat melemahkan kesadaran kita. Jadi kita perlu membantu dan menolong orang tua kita agar memiliki sada keyakinan dan menjalankan sila atau moralitas, terutama Pancasila Buddhis sebagai umat berumah tangga. Yang ketiga adalah caga atau kemurahan hati. Caga atau kemurahan hati adalah dengan berdana. Kita dapat mengajarkan orang tua kita agar berdana kepada anggota sangga, karena dana kepada anggota sangga itu sangat bagus. Sebenarnya orang tua sudah memiliki caga atau kemurahan hati, karena orang tua telah merawat kita, menyediakan kebutuhan sehari-hari kita. Tapi itu perlu dipersempurnakan lagi agar kita dapat menjelaskan apa gunanya itu dana, apa gunanya itu berdana kepada anggota sangga. Makna tujuan berdana adalah untuk melepas, bukan untuk menambah kekotoran batin. Jadi kita perlu menjelaskan tujuan berdana adalah mengikis kekotoran batin, bukan menambah keserakahan. Ya, itu ada yang ketiga, caga kemurahan hati. Yang keempat adalah panya atau kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini sangat penting karena kita hidup, tujuan kita adalah untuk melatih diri, untuk mengikis akar dosa, loba, dan moha, untuk mencabut akar-akar kekotoran batin kita, untuk mencabut akar keserakahan, kebencian, kebodohan, dan kegelapan batin. Itulah panya. Kebijaksanaan ini sangat penting untuk mencabut akar kedesa kita. Jadi perlu menjelaskan apa itu kebijaksanaan kepada orang tua kita. Dengan memiliki kebijaksanaan ini, kita dapat melindungi diri kita sendiri, kita dapat melindungi orang tua kita dapat melindungi apa yang kita mau, sehingga kita dapat mempunyai kehidupan yang bahagia di kehidupan sekarang, kehidupan yang akan datang, dan kehidupan selanjutnya, hingga kita dapat berhasil meraih nibbana. Kita perlu mendorong orang tua kita, membimbing orang tua kita, dan membantu orang tua kita agar dapat memiliki
keempat hal nih. Yang pertama, sadar, keyakinan terhadap ajaran Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha. Yang kedua, sila atau moralitas, dengan menjalankan Pancasila Buddhis di Masila sebagai umat rumah tangga. Yang ketiga, caga, kemurahan hati. Yang keempat adalah dengan memiliki panya atau kebijaksanaan, yang merupakan hal yang sangat penting dalam melindungi orang tua kita, memberikan kesejahteraan, kebahagiaan dalam kehidupan sekarang, kehidupan selanjutnya, hingga ke depan dapat mencapai nibbana. Walaupun kita ada di samping mereka ataupun tidak ada di samping mereka, kita tetap dapat melindungi mereka dengan membimbing mereka melakukan 4 hal ini. Itu adalah hal yang sangat berjasa dan dapat membantu kita untuk membalas seluruh jasa budi orang tua kita. Itu sudah tersempurnakan dan itu melebihi apa yang kita berikan untuk membalas budi orang tua kita. Terima kasih. Demikianlah sering dhamma yang dapat saya sampaikan. Semoga memberikan manfaat. Namo Buddhaya.